Mas Sony? Ada yang mau ditanyain lagi gak sih? Tanyain lagi dong. Mau? Mau dong. Oke, silakan. Mau nanya sama siapa kali ini? Kali ini aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Oke, Ustadz Maulana, silakan. Mau nanya apa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih aku mau nanya Pak Ustadz. Bagaimana cara taubat dan mencuci hati jika diri kita melakukan hinaan nih kepada orang lain? Selaan sampai caci maki kepada orang lain. Jika kita tetap pengen berbuat baik, pengen bertaubat, bagaimana sih caranya Pak Ustadz? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Ya. Ini buat kita semua, saya izin sasam dan semuanya. Ya. Gini, mohon izin tanpa menggurui, ketahuilah kita tidak akan mungkin bisa menutup mulut orang semua. Benar. Tidak mungkin. Karena bau. Iya sih, benar juga. Kalau belum sikat gigi bau Pak Ustadz. Masa kita mau tutup mulutnya orang semua. Tapi kita hanya bisa menutup telinga kita dengan dua tangan kita. Masya Allah. Artinya kita ini harus jaga. Ketika orang mencaci kita, bisa jadi dia sudah bertobat. Bisa jadi dia bertobat. Jangan engkau lantas menambah-nambah. Mungkin dia sudah diampuni oleh Allah. Maka kalau sudah terjadi caci makian terus kita mau bertobat, yang pertama-tama kita lakukan minta maaf. Sekali lagi, minta maaf itu mengembalikan perasaan orang sebelum terjadinya seperti itu. Jadi kembalikan perasaan orang itu minta maaf. Dan apalagi mendoakan kebaikan. Kalaupun belum dimaafin, balik lagi. Maaf lagi. Maaf lagi. Cari waktu yang tepat. Oh, tunggu dulu ya. Sampai sabar dia. Tunggu saat itu. moodnya gak bagus. Lama-lama bawain hadiah. Oh, banyak cara ya. Kirim Ustadz. pesan, kirim perwakilan. Jadi berbagai macam cara. Jangan berkata, saya sudah minta maaf. Lalu dia tidak maafkan, berarti dia yang tanggung dosanya. Enak aja. Tidak bisa begitu. Harus tetap berulang kali mencari waktu untuk meminta maaf. Kalau tidak bisa sendiri, kirim orang dulu utusan untuk mewakilkan diri kita untuk meminta maaf padanya. Itu dulu. Setelah mendapatkan maafnya, doakan beliau. Doakan kebaikan. Sekali lagi, doakan kebaikan. Jadi orang yang memusuhi kita, bagusnya kita doakan. Sebagaimana Nabi dihina, dilempar batu, justru Nabi mendoakan. Kalaupun ada terjadi kerugian, ini hati-hati ya. Karena ada dosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Dosa pada diri, insya Allah kita memperbaiki. Tapi dosa kepada sesama, itu tidak dibiarkan oleh Allah. Karena kenapa kata Allah, engkau tidak berdosa pada aku, tapi engkau menzalimi hambaku. Maka kembalikan dulu kerugiannya. Ada berapa kerugian disebabkan gara-gara kita. Kembalikan kerugian-kerugian itu. Kemudian jalinlah silaturahmi. Setelah itu semua terjadi, barulah bertobat. Jadi tobat sebelum minta maaf itu sebenarnya salah. Jadi harus minta maaf dulu, selesaikan urusan kepada manusia dulu, sudah clear semua, doakan dan sebagainya, barulah bertobat. Nah kalau nggak dimaafin itu bisa jadi hutang di akhirat nggak sih Ustadz? Jelas akan menjadi utang di akhirat, akan namanya orang muflis, orang yang bangkrut, habis amalnya, habis kebaikannya. Disebabkan ketika dia mau masuk, ya Allah aku tidak ikhlas dia masuk surga. Kenapa? Karena pernah menyakiti hati saya. Dia pernah menghina saya, dia pernah menyakiti, dia pernah membuat saya hilang pekerjaan dan sebagainya. Gara-gara dia, rusak nama baik saya. Untungnya kita berada di Indonesia. Indonesia negara hukum. Ya. Ada namanya tindakan yang tidak menyenangkan, Ya. pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Itu luar biasa loh. Kita bersyukur. Kita punya undang-undang, kita punya aturan, kita ada pemerintah yang mengawasi. Ya. Ini enak kita sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ikuti aturan yang sudah ada, itu paling enak. Apalagi ada namanya sanksi sosial. Oh iya, itu yang kadang lebih berat daripada hukuman Lebih berat ya. karena sanksi sosial pasti maaf ya. Anda nggak dipercaya lagi lah, Anda dianggap buruk lah. Hati-hati kepercayaan itu, saya pinjam kata-kata ini ya. Itu bahaya, harus dijaga baik-baik itu kepercayaan. Karena dari awal kita dipercaya dengan itu. Kita ini keluar dari perut ibu dalam keadaan tangan kosong kok, nggak punya apa-apa. Kalau Ustadz Maulana kasih dong pesan buat masyarakat Indonesia, muslim-muslimah nih biar jangan terpancing lagi lah sama caci maki yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan Ustadz kasih Maulana. panggung ya. Jangan kasih panggung. Nah buat kita semua, terima kasih banyak. Bersyukurlah kalau ada orang yang mengoreksi kita.
Jadikan itu kritikan membangun, bukan sesuatu yang memburukkan kita. Mungkin ada kita kehilapan kita kan manusia juga. Dari artian kita tidak sesuci. Artinya kita bukan orang baik aja, tapi kita bersyukurlah ada orang yang mengingatkan kita tanpa dibayar loh. Masya Allah. Tanpa dibayar loh, ada orang mencari kekurangan kita. Mengingatkan. Itu yang mahal sebenarnya. Iya. Ya. Dan yang lebih penting lagi adalah kita tidak bisa menutup mulut setiap orang, tapi kita bisa menutup telinga kita sendiri ya. Iya, untuk tidak menanggapi hal-hal yang tidak baik Iya. gitu. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Kita lanjutkan lagi jamaah. Aku udah nanya terus dari tadi. Adi udah nanya terus dari tadi. Makasih Adi. Kali ini aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang mau curhat online.